Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa baik, penuh dengan kasih setia. Kami bersyukur untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Bukakan hati kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat mengenali akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya kita dipersiapkan untuk berhasil dalam pekerjaan dan berhasil secara keuangan. Dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, S1 dan bahkan sampai S3. Kita belajar banyak hal untuk bekerja. Tapi kebanyakan dari yang kita pelajari tidak mempersiapkan kita untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan. Banyak dari kita yang tidak siap dengan berbagai perkara, misalnya kehidupan pernikahan, karena kita tidak dibekali dengan bagaimana seharusnya menghadapi dinamika hidup dalam pernikahan. Maka tidak heran banyak rumah tangga yang hancur, saudara. Ada orang yang sukses dalam karirnya, tapi berantakan dalam rumah tangganya. Mengapa? Karena tidak dipersiapkan. Banyak dari kita juga yang tidak siap untuk menghadapi kegagalan. Yang kita pelajari di sekolah tidak membekali kita dengan sikap mental yang benar atas hal-hal ini. Kita tidak hanya butuh dibekali dengan pengetahuan, tapi juga pendidikan karakter yang berlandaskan kepada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah kita bersekolah, mempersiapkan diri untuk bekerja dan berkarir. Tapi kita perlu ingat bahwa hidup di bumi ini tidaklah lama. Firman Tuhan berkata, umur manusia itu 70 tahun sampai 80 tahun saja. Dan benar saudara bahwa memang rata-rata umur manusia hanya sampai di kisaran angka itu. Walaupun ada juga yang hidupnya lebih daripada 80 tahun. Sebagaimana firman Tuhan katakan juga, sampai 120 tahun. Tapi 120 tahun juga adalah waktu yang singkat, saudara. Dan karena hidup kita di bumi ini hanyalah sementara, maka kita seharusnya tidak lupa untuk mempersiapkan diri bagi hal yang lebih utama, yaitu untuk menghadapi kematian dan kekekalan. Kematian jasmani bukanlah akhir, tapi itu adalah pintu menuju kepada keabadian. Dan ada dua pilihan keabadian, yaitu neraka atau sorga. Dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 ini tertulis, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita perhatikan di sini saudara, bahwa Nuh mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Berapa tahun Nuh mempersiapkan bahtera? 100 tahun saudara. Ini adalah rentang waktu yang lama sekali. Angka 100 ini dalam konteks kita sekarang berbicara tentang seluruh hidup kita di bumi ini. Pertanyaan buat kita, apakah selama hidup kita ini kita sudah mempersiapkan diri untuk kekekalan kita, ataukah kita hanya sibuk dengan berbagai urusan dunia saja? Memang saudara, ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kita di dunia ini. Tapi berbarengan dengan itu, Tuhan menghendaki agar kita terus mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Dia. Jangan sampai kita ditolak karena kita tidak siap.
Mari bersiap sedialah selalu untuk keselamatan kita. Hidup ini adalah persiapan. Karena itu saudara, siapkan diri kita dengan percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini, belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dunia, menebus aku dari hukuman dosa dan maut. Saat ini ya Tuhan, aku terima Engkau dalam hidupku. Ampunilah aku dan layakkanlah aku. Masuklah dalam hatiku dan pimpinlah hidupku Tuhan, mulai saat ini dan selama-lamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, teruslah belajar firman Tuhan dan kemudian berilah diri saudara untuk dibaptis. Hiduplah selalu dalam firman Tuhan dan setialah selalu kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup saudara. Bagi kita semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kepada kami bahwa seperti Nuh, kami juga harus mempersiapkan hidup kami ini untuk menghadapi Engkau. Segala sesuatu di bumi ini akan berakhir, langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan berlalu, dan Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak terikat dan tidak terfokus dengan perkara-perkara duniawi, tapi biarlah hati dan pikiran kami senantiasa terfokus kepadamu Tuhan. Dan hidup kami ini terus kami persiapkan untuk berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan. Tuntun hidup kami ya Tuhan Yesus dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan, sertai kami dalam setiap langkah kami, dalam segala aktivitas kami, tugas dan pelayanan kami. Biarlah semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan, persoalan dalam rumah tangga, pekerjaan, keuangan, pasangan hidup, sakit penyakit, dan berbagai masalah lainnya. Kami mohon kuasa-Mu Tuhan mengintervensi hidup kami, memberikan jalan keluar. Kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.